Duh Andi, jangan dibuka semua dong. Mama kan kedinginan ah. Lagian, kamu juga ada-ada aja ah. Udah gede juga masih pengen bobo ditemanin mama. Apa kamu gak malu sama teman-teman kamu? Anak udah gede dan masuk SMK, kok masih tidur sama mama? Rati bilang begitu, sambil menepis tangan anaknya, tapi nada bicaranya tetap penuh kasih sayang kepada Andi. Andi menghela nafas, ketika Rati berbalik menghadap dinding, sambil menarik selimut tebalnya. Mama yang ada-ada saja ya. Masa nggak boleh Andi sekali-sekali bobo sama mama sendiri? Atau jangan-jangan mama udah nggak sayang lagi sama Andi ya? Andi membalas dengan suara merajuk. Tangannya kembali melingkar di pinggang Ratih, sambil mengecup hangat tengkuk mamanya. Kini gantian Ratih yang menahan nafas. Andi memang begitu, sejak kecil menjea sekali sama mamanya. Bahkan hingga beranjak remaja dan sudah kelas 2 SMK, Andi tak bisa lepas dari kasih sayang mamanya. Maklum, sejak Andi berusia 5 tahun ia sudah ditinggal pergi oleh mendiang papanya. Dan sejak itu, Ratih tak pernah menikah lagi. Ratih, wanita yang kini berusia 38 tahun, dengan gigih merawat dan membesarkan Andi seorang diri, sebagai single parent. Bukannya tak ingin menikah, memiliki suami dan mencarikan pengganti sosok ayah untuk Andi, namun Ratih terlanjur berjanji setia. Dulu ketika almarhum suaminya menghembus nafas terakhir karena kecelakaan, Ratih pernah bersumpah dirinya tak akan menikah lagi dengan lelaki lain. Ia hanya ingin membesarkan Andi, anak mereka satu-satunya, dan berharap kelak bisa bertemu kembali dengan mendiang suaminya di taman surga yang abadi. Ratih bukan wanita yang rapuh. Ia gigih bekerja, menjadi tulang punggung untuk keluarga yang tak lagi sempurna. Selain mengandalkan uang pensiun kematian mendiang suami, Ratih juga membuka usaha jajan kecil-kecilan. Tak terasa, usaha rumahan yang dulunya hanya memanfaatkan teras rumah, kini berkembang menjadi sebuah gerai bakery. Tak terasa pula, waktu demikian cepat berjalan, dan kini Andi sudah mulai remaja. Usianya genap 17 tahun, dan sudah naik kelas 3 SMK jurusan teknik mesin. Andi tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah, mengingatkan Ratih pada mendiang suaminya, papanya Andi. Bukan hanya posturnya yang kini jauh lebih tinggi dari Ratih, tapi juga karena wajah dan sikap Andi yang sangat mirip almarhum papanya. Penyayang dan penuh kehangatan. Hanya bedanya, mendiang papa Andi lebih pendiam tak banyak bicara. Sementara Andi bisa lebih atraktif dan menghibur Ratih, dia suka ngobrol, jadi teman curhat yang baik. Dan, Andi memang sedikit lebih bandel dan nakal. Apalagi setelah lulus SMP dan mulai masuk SMK. Suka keluyuran dan gak betah di rumah, sering pulang malam. Malam itu, Andi memang sedang bahagia. Ini hari ulang tahunnya genap 17 tahun, dan Ratih sudah janji akan memberi hadiah. Bukan baju baru atau jam tangan dan benda lainnya, Andi meminta sang mama memberikan hadiah yang spesial untuknya. Karena dia sudah remaja 17 tahun, Andi merajuk pada mamanya. Sudah boleh dong mama, Andi punya cewek kayak teman-teman Andi yang lain, pinta Andi. Ratih hanya tersenyum dan mengangguk. Sebagai ibu dia tahu betul kalau anaknya mulai remaja dan mulai mengenal cinta. Walau usia segitu paling juga naksir kuda dan cinta monyet biasa, Ratih mengizinkan Andi. Apalagi, Andi mengaku pacaran dengan Siska, anak tetangga seusia dia. Boleh pacaran, tapi cukup jalan-jalan dan ngapel aja ya Andi. Nggak boleh macam-macam sama anak orang, pesan Ratih. Setelah sorenya ngajak jalan Siska dan teman-temannya merayakan ulang tahun, Andi pulang malam jam 11, ketika Ratih mamanya sudah tidur. Dan, saat itulah Andi ikut berbaring di samping mamanya. Ratih sempat terkejut ketika merasakan ada yang memeluknya. Tapi, dia jadi lega karena bukan maling atau siapa-siapa, melainkan Andi, anak kesayangannya. Jadi Ratih tetap terpejam. Andi memang begitu, walau sudah besar dan katanya udah punya pacar, tapi sikapnya masih menjea dan kolokan menjea sama mamanya. Namun, ada yang mulai berubah dari Andi. Sesuatu yang tadinya tak pernah Ratih sadari, perasaan yang beda dari sekadar seorang anak kepada ibunya. Andi, udah ah. Mama ngantuk banget nih, rengek Ratih. Ia menggeliat sedikit, tapi tak menjauh dan tak menepis tangan Andi. Andi tersenyum di belakangnya. Dekapannya makin erat, Ratih bisa merasakan rambut halus di lehernya merememang, diterpa sapuan nafas lembut anaknya. Mama bobok aja ya, Andi cuma pingin dekat mama. Sekarang Andi udah dewasa,
udah saatnya gantian Andi yang jagain mama. Ia membisikkannya di telinga mamanya, sambil mengusap rambut Ratih, lalu kembali mengecup tengkuk mamanya dengan penuh kasih sayang. Awalnya Ratih membiarkan saja. Lagi pula Andi memang terbiasa seperti itu, kalau sedang menjea atau pingin curhat pasti bermanja-menjea sama mamanya. Tapi, Andi kini bukan anak kecil lagi. Usianya sudah 17 tahun, dan perawakannya juga sudah tumbuh jadi lelaki dewasa. Di mata Andi, Ratih adalah wanita paling cantik, paling baik, dan paling kuat di dunia ini. Seorang ibu yang membesarkannya seorang diri, tanpa memikirkan dirinya. Demi Andi, Ratih rela bertahan hidup seorang diri mengasuh anaknya. Ia rela belasan tahun menyandang status janda cerai mati. Menjadi single parent untuknya. Selama ini Andi tahu, sudah banyak lelaki yang ingin mendekati mamanya. Dari yang lebih muda, hingga yang tua dan kaya raya. Ada yang tulus ingin menikah dan menjadi pendamping hidup Ratih, tak sedikit pula yang sekedar iseng karena stigma janda. Wajar saja, sebab walau usianya sudah di penghujung kepala 3, tapi penampilan Ratih masih sangat memesona. Namun, tak satu pun dari mereka yang bisa merebut hati Ratih. Hatinya selalu tertutup, terlalu membeku untuk menerima cinta lainnya, terlalu setia pada mendiang suami. Andi tahu, semua itu dilakukan mamanya demi dirinya, anak semata wayangnya. Seseorang yang selama ini bersamanya. Dan, di usia genap 17 tahun, Andi merasa sangat haru jika mengenang betapa mama telah rela membesarkan dirinya. Ia juga paham, Ratih hanya wanita biasa. Walau selama ini nampak tegar dan kuat menjalani hidup, tapi ada sisi yang rapuh. Dari luar, orang lain melihat Ratih sangat bahagia walau tak memiliki suami. Punya usaha dan hidup mapan bersama anaknya. Rumah mereka juga selalu hidup dan penuh tawa dan kebahagiaan. Tapi, tak ada yang tahu, tetap ada kekosongan di batin Ratih. Makasih ya mama, mama sudah rela mengorbankan kebahagiaan mama hanya untuk membesarkan Andi, bisiknya lirih. Ratih menghela nafas sebentar, lalu seketika ia berbalik membelakangi dinding dan kini menghadap ke Andi, wajah mereka begitu dekat, hampir tanpa ada jarak. Andi sempat kaget. Wajah cantik mamanya tersenyum, walau mata Ratih terlihat letih dan setengah ngantuk, namun sangat tulus. Tumben, anak mama jadi melau banget malam ini. Mama jadi makin takut jauh dari kamu Andi, ujarnya, dengan suara lembut. Andi sayang sama mama, Andi nggak bakalan ninggalin mama sendirian. Sekarang saatnya Andi gantian menjaga mama, balas Andi, kembali mengusap rambut mamanya. Ratih menahan nafas, matanya terpejam, dan sebuah kecupan hangat mendarat di keningnya, lalu turun ke pipinya. Dan, waktu seperti berhenti sekian detik, ketika kecupan terasa di tepi bibirnya. Hangat, lembut, dan penuh perasaan. Hari ulang tahun ke-17, bagi Andi adalah momen paling berkesan dalam hidupnya. Ia harus mulai belajar, menggantikan sosok mendiang papa sebagai kepala keluarga. Dada Ratih bergemuruh, batin yang hampa selama ini seperti kembali terisi oleh kenangan indah bersama mendiang suami. Ada rasa bahagia di hatinya, saat menyadari Andi anaknya sudah genap berusia 17 tahun, sudah saatnya belajar menjadi lelaki mandiri dan tidak lagi harus dimanja kayak dulu. Andi sudah kelas 3 SMK, dan tak lebih setahun lagi pasti lulus. Tinggal melanjutkan kuliah atau mencari kerja. Ia juga sudah mengenal cinta, sudah jadian sama Siska, anak tetangga, yang kini menjadi pacar pertamanya. Tapi ada Sadie dan takut kehilangan juga yang menggeliat di benak Ratih. Sebentar lagi, Andi akan menjalani kehidupannya sendiri, dan Ratih takut kehilangannya. Malam itu, angan Ratih bermain dengan pikirannya sendiri, sementara Andi pun demikian, jantungnya berdegup cepat. Awalnya Andi ragu, ketika Ratih memejamkan matanya. Ia tahu mamanya sangat ingin selalu berada dekat dengannya. Namun tangannya bergerak pelan, meraih wajah Ratih lebih dalam. Lalu, bibir mereka bertemu. Perlahan, hangat, lembut. Ratih tak membalasnya, namun dia juga tak menghindarinya. Hanya membeku sesaat, seperti terbuai akan suasananya. Hanya kecupan biasa, hanya rasa kasih sayang antara anak dan ibunya. Tapi sebelum terlanjur, Ratih membuka mata. Sudah Andi, mama ngantuk nih. Lagian, kamu juga kan harus sekolah pagi. Pindah sana, masa udah punya Siska masih mau bobok ditemanin mama, kata Ratih. Ia seketika melepas kecupan Andi, lalu mencubit